Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sosiologi sastra dalam novel Megat karya Rida Kaliamsi. Nah, sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sosiologi sastra. Menurut Semi, pada tahun 2013 halaman 51 menyatakan, sosiologi adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial. Sosiologi menelaah bagaimana masyarakat itu tuntas dan berkembang. Nah, langsung saja kita memasuki pembahasan. Novel Megat karya Rida terdapat aspek etika yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu tanggung jawab, etika hati nurani manusia, dan etika hak dan kewajiban. Contoh etika mengenai tanggung jawab adalah tokoh Megat Ismail yang bertanggung jawab dengan menikahi Adinda karena mereka sudah terlalu sering melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Contoh etika mengenai hati nurani manusia adalah tokoh Megat Seri Rama yang meminta maaf kepada kekasihnya bernama Endah karena telah melukai perasaan Endah. Contoh etika hak dan kewajiban adalah ketika Ibu Adinda mengingatkan Adinda untuk segera melaksanakan sembahyang. Berdasarkan ketiga bagian dari aspek etika tersebut, yang paling dominan adalah bagian etika tanggung jawab. Yang kedua, aspek sosial yang terdapat di dalam novel Megat karya Rida adalah interaksi sosial, kelompok sosial, dan konflik sosial. Interaksi lainnya sosial banyak dilakukan oleh para tokoh yang ada di dalam novel tersebut, seperti interaksi yang dilakukan oleh Megat dengan Adinda dan tokoh-tokoh lainnya. Kelompok sosial dapat dilihat dari perkumpulan orang-orang seperti organisasi Gepana atau Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia. Konflik sosial yang ditemukan seperti ketika peperangan terjadi pada masa Kerajaan Johor. Aspek sosial paling dominan yang terdapat dalam novel Megat karya Rida ini adalah bagian interaksi sosial. Yang ketiga, aspek budaya yang terdapat dalam novel Megat karya Rida, yakni bagian bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, dan sistem religi. Bahasa cermin dari kutipan-kutipan di dalam novel yang menggunakan bahasa Melayu. Bagian budaya selanjutnya yang penulis temukan adalah sistem pengetahuan seperti pengetahuan tentang nama gelar seperti Tengku yang dipakai oleh raja-raja terdahulu oleh keturunannya. Bagian organisasi sosial tercermin dari adanya organisasi sosial yang pengarang sampaikan dalam novelnya. Sistem peralatan hidup dan teknologi cukup banyak penulis temukan seperti rumah tokoh Megat Ismail yang memiliki gaya rumah dengan konsep budaya Melayu yang dikombinasikan dengan budaya Eropa. Sistem mata pencarian hidup tercermin dari adanya warisan budaya yang dijadikan sebagai mata pencarian bagi masyarakat Melayu, seperti penjualan teh tarik dan baju kurung Melayu. Kemudian bagian terakhir yang penulis temukan adalah sistem religi. Dalam novel tersebut, tercermin sistem religi yang banyak ditemukan dari para tokoh seperti melakukan kewajibannya untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu.